Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Mahasiswa Partai Umat. Ya insyaallah jika kata istiqomah menjelma menjadi manusia, maka beliaulah orangnya. Yang saya hormati Al-Hafiz Ustadz Sambo, Sekretaris Majelis Syuro, juga lembaga tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat, tadi ada Ustadz Gamari. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat-sahabat pengurus DPP, Pak Sekjen, ada Ketua DPP juga Bu Eis, dan yang lain-lain. Yang saya hormati, khusus hari ini ada Pak Amir Mahfud. Jazakallah khairan katsira Pak. Terima kasih atas support full untuk Partai Umat, khususnya Partai Umat Jawa Barat. Juga ada Bang Sabri Saiman yang terkenal dengan kepretannya yang legendaris. Beliau dari Jakarta Utara. Kemudian segenap para hadirin, dan ini saya banggakan Ketua dan segenap pengurus Partai Umat DPW Jawa Barat, Ustadz Pak Daris dan sahabat-sahabat yang lain. Dan tentu yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh pengurus Partai Umat, khususnya 9 DPD yang ada di Jawa Barat yang dilantik hari ini. Dari hati yang paling dalam, saya ingin ucapkan untuk Anda semua, I love you full. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya apa? Saya apa? Saya? Abi. Abi bogoh pisan. Jadi sebelum saya mulai sambutan pada siang hari ini, nanti insya Allah kita dengar tausiah dari Bapak Amin Rais. Saya mohon waktu untuk, ini saya agak terlupa ini. Ya. Yang pertama tentu, ya, ortom kita, sayap kita, permata umat dan juga garda umat, baik DPP, DPW dan DPD-DPD yang dilantik hari ini. Saya ini minta 1 menit mewakili atau minta izinlah Ketua DPW untuk memberi nilai kepada penyelenggaraan acara hari ini. Ketua panitia siapa tadi? Pak Jenny. Pak Enak. Silakan ke sini, Pak. Jadi di beberapa tempat kita langsung beri nilai untuk mengapresiasi penyelenggaraan pelantikan yang sangat luar biasa. Silakan dibacakan nilainya nih Pak, dari DPP, silakan dibacakan nilainya. Alhamdulillah penyelenggaraan ini mendapat nilai A+. Alhamdulillah. Sebelum lupa juga saya akan awali dengan satu pantun. Barangkali sudah sering dengar, yang sudah dengar pura-pura belum dengar. Kalau ada ikan di parit, itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Priangan Timur telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Cakep. Alhamdulillah ini kali keduanya saya ke Tasikmalaya. Yang pertama sekitar 2019 masih posisi sebagai seorang dosen. Saya ke Universitas Siliwangi untuk memberikan kuliah 2 hari di sana. Kedua kalinya kemarin kami berangkat dari Jakarta. Kemudian kalau yang pertama naik kereta tengah malam tidak melihat apa-apa selama perjalanan. Tapi lewat darat kemarin saya sangat terkesima
melihat pemandangan pegunungan yang hijau, begitu subur dan begitu indah. Kemudian sekitar 1 jam sebelum Tasikmalaya ada tulisan Salam Ukhuwah Islamiyah. Inilah Indonesia, inilah Indonesia. Alamnya subur, alamnya hijau. Bahkan lagunya Kus Plus itu mengatakan tongkat dan kayu jadi tanaman saking suburnya. Indonesia seakan-akan ditanami apapun tumbuh. Bahkan Indonesia itu menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun inilah yang terjadi di negeri kita. Negeri yang hijau, yang subur, yang seakan-akan tongkat dan kayu pun bisa tumbuh, dan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kita mengalami beberapa waktu yang lalu, yaitu krisis minyak goreng. Ibu-ibu dipaksa mengganti menu. Apa yang diganti menunya? Tempe mendoan harus direbus umpamanya. Tidak masuk akal. Kemudian sekalipun tadi saya sampaikan negeri kita ini negeri yang hijau, yang subur, tapi impor beras kita ini hampir 1 juta ton pada 2016. Kemudian 407.000 ton pada 2021. Semester 1 2021 kita impor pangan hingga 88 triliun. Sampai-sampai kemarin ada yang menyuruh kita supaya makan 2 pisang untuk mengganti nasi. Ini ceritanya cerita lama. Di balik ini selalu kita dengar oligarki, konglomerasi, korporatokrasi. Dan inilah Indonesia, negeri kita. Potensi tambangnya salah satu yang terbesar di dunia. Minerbanya potensinya hingga 10.000 triliun. Kurang apa? Emas itu kalau digali kita 10 besar dunia. Tahun 2020 ada 100 ton emas yang didapatkan dari tanah Indonesia. Perikanan kita nomor berapa? Perikanan kita yang ada di laut nomor 1 dunia. Nomor 1 dunia. Namun di negeri kita inilah kemudian kita tahu ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahu sahabat-sahabatku berapa garis kemiskinan itu? Berapa yang dimaksud garis kemiskinan itu? Berapa rupiah? 486.000 rupiah untuk seluruh kehidupan sandang, pangan, papan. Layak atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau zalim? Kalau zalim kita dengan cara-cara yang baik. 26,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Setiap bulannya 486.000 rupiah maksimal untuk sandang pangan papan. Kemudian negeri kita yang kaya tambangnya tadi, kaya emasnya, nikelnya nomor 2 dunia, 90% anak mudanya, 90% dari penduduk Indonesia yang berumur di atas 15 tahun, yang jumlahnya 126 juta itu, 90%-nya tidak kuliah karena alasan ekonomi. 90%. Baru 10% atau tidak sampai 12 juta yang kuliah di Indonesia ini. Indonesia, sekali lagi, negeri kita ini kaya tambang, 10.000 triliun, 100 ton emas dalam 1 tahun. Tapi ada 5,3 juta balitanya yang terdiagnosis stunting. Untuk peringkat dunia kita nomor 4 stunting ya. Untuk gizi buruk kita nomor 5 peringkat dunia. Kemana larinya keuntungan dari mineral dan batu bara tadi? Dan laut atau perikanan Indonesia yang nomor 1 tadi. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa cabang-cabang kehidupan untuk hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara. Ceritanya cerita lama, tidak jauh dari oligarki, dari apalagi konglomerasi, apalagi korporatokrasi. Inilah negeri kita.
Saat ini kita memasuki zaman digital. Kita mengalami digitalisasi yang luar biasa. Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 204 juta orang. Berapa persen itu dari seluruh penduduk? Penduduk kita sekarang 272 juta. 204 diantaranya pengguna internet. Pengguna sosmed Indonesia saat ini mencapai 191 juta orang. Kita mengalami transformasi digital yang luar biasa. Belanja online di Indonesia tahun 2021 nilainya 403 triliun. Namun di negeri inilah, di negeri yang kita cintai inilah, karena sosmed tadi, kemudian kita lihat anak-anak muda joget-joget tidak karuan. Kemudian kita lihat dari 406 triliun belanja online tahun 2021 tadi, sesungguhnya 90% produk yang beredar adalah produk luar negeri. Dan kita tahu impornya dari mana? Dari mana? Kita tahu. 90% produk yang beredar di e-commerce atau platform belanja digital di Indonesia adalah produk impor. Belum lagi pemilik toko-toko asing tersebut yang ada 5 raksasa tadi, 3 sejak lahir adalah milik asing. 2 sisanya adalah pemegang saham terbesarnya adalah juga asing. Ini ceritanya sedikit baru tapi juga lama. Jadi ini adalah bentuk homogenisasi budaya lewat sosmed-sosmed yang merusak akar budaya kita. Kemudian ini adalah juga bentuk ekonomi komprador, di mana ekonomi di Indonesia ini hanya dijadikan tempat lewat, alas saja, karpet untuk diinjak-injak. Dan inilah Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Populasi muslim terbesar di dunia, 86,9% jumlah muslim yang ada di Indonesia. Ada 800 ribuan masjid. Dan ini jumlah masjid terbanyak di dunia. Bahkan salah satu ormas Islam kita itu ya, diproyeksikan memiliki kekayaan ya, dalam konteks ormas yang paling kaya di dunia. Ormas yang paling kaya di dunia. Diperkirakan asetnya hingga 400 triliun. Namun sekali lagi, di negeri yang kita cintai ini, di republik ini, Islam seperti subordinat, terkadang seperti dimarginalkan, diteror atau diteroriskan, ulamanya ditangkap, laskarnya ditembak, buzzer-buzzer menghina dan menginjak-injak seenaknya. Pemurtadan secara sistematik dilakukan. Dan ini cerita lama. Cerita di mana Islam takut menjadi besar di Indonesia. Inilah negeri kita, republik yang kita cintai ini. 24 tahun yang lalu, kita melakukan reformasi. Reformasi di kacamata asing, dari kacamata internasional adalah sebuah prestasi. Dia katakan sebuah achievement, dikatakan sebagai democratic outlier, kisah sukses yang tidak biasa. Mengapa? Karena di tengah-tengah kemajemukan etnis, kemajemukan agama, dan di tengah-tengah Indonesia yang saat itu dilanda krisis finansial, kita dapat bersama segenap umat melakukan reformasi. Dan kita berbangga, bersyukur, tokoh reformasi yang utama, pendorong utama, mesin utama reformasi ada di Partai Umat bersama kita hari ini. Sekalipun tadi dikatakan sebagai achievement, sebagai prestasi, sebagai democratic outlier, kisah sukses yang tidak biasa. Namun di negeri ini pula, pasca reformasi, 24 tahun setelahnya, seakan-akan reformasi telah dicuri, dibelokkan. Indeks-indeks demokrasi, berbagai macam matriks perhitungan, saintifik, ilmiah, itu semua menurun 8 tahun terakhir ini. Kita lihat pemerintah menjadi dan bahkan lebih represif dari pra-reformasi. Korupsi merajalela, kata Pak Mahfud MD, korupsi sekarang lebih merajalela dibanding Orde Baru. Perhatikan datanya, tahun 2021 ada 677 kasus korupsi yang diperiksa oleh KPK. 320 kasus di pemerintahan kabupaten kota. 180 kasus ada di kementerian dan lembaga.
82 kasus ada di pemerintahan provinsi, 66 kasus ada di BUMN dan BUMD, 35 kasus DPR dan DPRD, dan seterusnya. Yang begini, minta 3 periode, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Yang begini, minta pemilu ditunda atau tidak? Haram. Dan inilah negeri yang kita cintai, sahabat-sahabatku, keluargaku. Negeri ini sedang dilanda masalah, sedang tidak baik-baik saja. Kekayaannya dimaling, Islamnya ditekan-tekan, demokrasinya dicuri, dibelokkan. Namun di negeri ini, insya Allah, ada segolongan umat yang berdiri, lantang teriakan kebenaran demi memperbaiki negeri ini. Umat tersebut terpanggil oleh seruan Ali Imran 104, sebagaimana dengan indahnya dibacakan Qori tadi. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan umat tersebut sangat yakin dengan persatuan yang dijanjikan ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Umat tersebut terpanggil untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan terpanggil untuk melakukan al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Dan insya Allah umat tersebut yakin dengan janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah berjanji bahwa Allah akan menjanjikan segenap umat yang beriman dan beramal soleh tersebut, sekelompok tersebut akan berkuasa di bumi. Dan umat tersebut yakin dengan janji Allah di Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, bagimu adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan insya Allah segolongan umat tersebut sebagiannya ada hari ini berkumpul siang ini di tempat ini. Takbir! Allah, takbir! Takbir! Sahabat-sahabatku, mari kita rapatkan barisan, fokus pada pendaftaran pemilu yang kira-kira 5 minggu lagi efektif ya. Mari satukan hati, insya Allah dengan niat yang tulus, dengan ikhtiar yang tetap istiqomah dan doa yang tiada putus, insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan lebih penting lagi, insya Allah semua yang kita perjuangkan di sini itu adalah wujud manifestasi dari iman kita, ya, sebagaimana diperumpamakan Allah di surat Ibrahim 24 dan 25 sebagai pohon yang indah, pohon yang memberi manfaat sepanjang waktu. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat dan sehat selalu untuk seluruh sahabatku, dan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyemarakan acara pelantikan hari ini. Insya Allah kita bismillah berjuang bersama-sama. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.